malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam GW Jawab. Bagian pertama dari pembahasan kita adalah bahasa roh sebagai tanda fisik awal. Bahasa roh sebagai tanda fisik awal dari baptisan Roh Kudus, itu yang difahami oleh Gereja Sidang Jemaat Allah secara umum. Jadi bahasa roh sebagai tanda fisik awal dari baptisan roh. Baptisan rohnya sendiri sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, kita melihat bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, ketika terjadi baptisan Roh Kudus, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Nah, fenomena ini kerap kali difahami sebagai fenomena glosolalia. Hal yang serupa, meski tidak sama persis, itu terulang paling tidak 2 kali di dalam kitab yang sama. Kalau Anda membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, di dalam sebuah episode yang disebut dengan episode Cornelius. Di sana Cornelius menerima baptisan Roh Kudus, dan kemudian dilanjutkan dengan glosolalia atau berbicara di dalam bahasa roh. Dan kemudian kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, di sana kita berjumpa dengan murid-murid di Efesus, yang kemudian juga menerima baptisan Roh Kudus dan dilanjutkan dengan fenomena glosolalia atau bahasa roh. Jadi kita melihat paling tidak di dalam 3 episode di dalam Kisah Para Rasul, ada laporan, ada dokumentasi yang dibuat oleh Lukas yang mengaitkan bahasa roh dengan baptisan roh. Nah, jadi sepertinya kita dapat menyimpulkan bahwa glosolalia adalah tanda fisik awal dari seseorang yang menerima baptisan Roh Kudus. Istilah tanda fisik mengingatkan kita bahwa bisa jadi ada tanda-tanda non-fisik bagi mereka-mereka yang menerima baptisan Roh Kudus. Beberapa orang sebagai misal menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus membawa mereka di dalam perjumpaan dengan Yang Maha Kudus dengan cara yang lebih serius, dengan cara yang lebih intens, gitu. Yang pada akhirnya mengantar mereka ke dalam kehidupan dan kesaksian Kristen yang lebih positif. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita katakan mengenai tanda-tanda non-fisik yang kerap dijumpai di dalam kehidupan orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Nah, kata awal menunjukkan bahwa mungkin saja ada tanda-tanda lain dari penerimaan baptisan Roh Kudus yang nantinya terlihat jelas di dalam kehidupan orang-orang yang pernah mengalaminya. Contohnya, ada gairah yang lebih besar bagi orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus untuk bersaksi bagi Yesus. Adanya kuasa di dalam pelayanannya. Jadi ada kuasa yang lebih besar di dalam pelayanannya. Ada perubahan di dalam doa-doanya. Ya, itulah beberapa contoh yang kerap kali dijumpai di dalam diri orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Gereja Sidang Jemaat Allah memahami bahasa roh itu sebagai tanda fisik awal. Perhatikan, tanda fisik memberikan implikasi, bisa jadi ada tanda-tanda non-fisik. Kata awal memberikan implikasi bahwa sesudah itu bisa jadi ada hal-hal yang lain, ada tanda-tanda lain yang dialami oleh orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Nah, salah seorang yang memberikan kepada kita gambaran yang lebih clear lagi, yang memberikan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai tanda-tanda dari orang yang menerima pengalaman baptisan Roh Kudus adalah seorang yang bernama Franz Arrington. Franz Arrington ini mungkin lebih dikenal di kalangan orang-orang GBI karena afiliasi GBI dengan Gereja Church of God yang ada di Amerika. Dr. Franz Arrington adalah seorang teolog Pentakosta yang mendaftarkan beberapa dampak atau beberapa tanda dari pengalaman baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya di samping bahasa roh, gitu loh. Nah, contohnya adalah kalau kita perhatikan, Dr. Franz Arrington mengatakan bahwa kalau kita perhatikan bahwa itu terdapat komitmen
Jadi baptisan roh itu memperdalam komitmen kita kepada Allah Tritunggal. Jadi orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu dikatakan oleh Franz Erikson itu semakin sadar akan realitas Yesus dan ketuhanannya. Jadi semakin sadar itu maksudnya semakin menghayati kehadiran Yesus dan ketuhanan Yesus. Jadi pengalaman itu juga menyadarkan seseorang akan kehadiran dan berkat-berkat Bapa Surgawi. Ya, juga pengalaman semacam itu juga membuat kita semakin sadar akan hadirat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, di dalam hari-hari yang kita jalani bersama-sama. Nah, inilah salah satu dalam tanda kutip tanda-tanda lanjutan yang dialami oleh orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi mereka punya komitmen yang lebih besar lagi kepada Allah Tritunggal. Jadi mereka semakin menghayati realitas, mereka semakin menghayati kehadiran dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, baptisan Roh Kudus juga meningkatkan kepekaan rohani. Jadi kesadaran akan kehadiran roh dan kebutuhan akan pimpinan roh dalam kehidupan kita pada gilirannya akan membuat kita peka terhadap roh kebenaran dan memperkuat ketajaman kita terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan. Jadi orang-orang yang dibaptis Roh Kudus itu lebih peka, lebih sensitif, kata Dr. Franz Erikson. Jadi kalau sebelum dibaptis Roh Kudus, untuk hal-hal yang biasa, mungkin mereka tidak terlalu peka dengan dosa-dosa yang dianggap biasa, namun ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus, jadi kepekaan rohani mereka semakin tajam. Nah, ini yang dikatakan oleh Dr. Franz Erikson. Nah, itu contohnya kalau mereka sebelum mereka dibaptis Roh Kudus berbicara salah atau katakanlah istilahnya mengatakan sesuatu tidak akurat, itu adalah hal yang biasa. Namun ketika mereka dibaptis Roh Kudus, itu mereka menjadi sensitif. Jadi ketika mereka mengatakan sesuatu yang kurang tepat, jadi ada roh Tuhan yang mengingatkan mereka, lalu perkataan-perkataanmu itu kurang akurat loh. Nah, di sini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus bisa meningkatkan kepekaan rohani seseorang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kasih kepada firman Allah. Baptisan Roh Kudus juga meningkatkan kerinduan kita untuk membaca dan memahami Alkitab. Hal ini bisa kita lihat secara jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika jemaat mula-mula yang saya yakin juga menerima pengalaman ini, mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran para rasul sesudah mereka menerima baptisan Roh Kudus. Nah, ini salah satu tanda yang seharusnya menyertai kehidupan orang-orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Ada kecintaan, ada kerinduan untuk memahami firman Allah dengan lebih sungguh. Yang ketiga juga baptisan Roh Kudus meningkatkan keterbukaan kepada karunia roh. Dan hal ini bisa kita lihat secara jelas dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana gereja terbuka terhadap karunia-karunia roh, di mana di dalam gereja terjadi pengembangan karunia-karunia roh. Ada banyak karunia-karunia yang bisa kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada karunia kesembuhan ilahi, ada karunia membedakan roh, ada karunia hikmat, ada karunia penglihatan, ada karunia mimpi, dan lain sebagainya. Dan diharapkan juga hal ini bisa dijumpai di dalam kehidupan gereja Pentakosta di masa kini. Jadi baptisan Roh Kudus bukan hanya sekedar ritual yang dilakukan setahun sekali sesudah hari kenaikan, dan sesudah itu selesai. Yang kita harapkan adalah baptisan Roh Kudus akan memberdayakan kita. Baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus akan memberi kepada kita suatu perasaan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, perasaan untuk dan keterbukaan terhadap karunia-karunia roh, sehingga kita bisa mengalami karunia-karunia roh itu di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul bukan hanya sekedar sejarah, bukan hanya sekedar dokumen, tapi menjadi sebuah model, sebuah contoh
dari kehidupan gereja yang dinamis, dari kehidupan gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itulah yang kita rindukan ada di gereja kita. Ada keterbukaan terhadap karunia-karunia roh yang lebih besar. Dan yang kelima, meningkatnya ukuran sukacita. Baptisan Roh Kudus juga membawa sukacita besar dalam kehidupan mereka yang telah menerimanya. Bahkan kita lihat di dalam lembaran Kisah Para Rasul tentang sukacita yang tidak pernah pudar di tengah penderitaan dan penganiayaan. Mereka mengalami apa yang disebut oleh Rasul Petrus di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 8, sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Dan ini hal yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang percaya ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus. Ada sukacita yang luar biasa, ada sukacita yang tak terucapkan, ada sukacita yang tak terkatakan oleh kata-kata. Walaupun di dalam kehidupan sehari-hari mereka berhadapan dengan permasalahan yang berat. Walaupun di dalam kehidupan sehari-harinya mereka berhadapan dengan penderitaan. Walaupun di dalam kehidupan sehari-harinya mereka berhadapan dengan penganiayaan. Baptisan Roh Kudus itulah yang memberi mereka staying power seperti yang telah kita bahas minggu yang lalu. Dan yang kemudian yang ketiga, yang keenam, yaitu baptisan Roh Kudus bisa meningkatkan derajat pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Perhatikan kehidupan jemaat mula-mula yang rela berkorban untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan rela berkorban untuk melayani sesamanya. Itulah dampak baptisan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan Pentakosta yang sesungguhnya. Nah, ya. Jadi kita lihat kehidupan gereja mula-mula setelah mereka mengalami kepenuhan roh, baptisan roh, kasih mereka kepada Tuhan begitu konkret, begitu real. Mereka betul-betul mengabdi kepada Tuhan, mereka betul-betul melayani Tuhan, betul-betul menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itu juga yang mendorong mereka untuk melayani dan rela berkorban bagi sesamanya. Nah, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 4, kita lihat ada jemaat-jemaat yang rela untuk memberi. Sehingga mereka yang kekurangan tidak lagi mengalami kekurangan. Mereka tercukupi karena ada orang-orang yang rela untuk berbagi. Ada orang-orang yang tidak egois, ada orang-orang yang tidak pelit. Tapi ada orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih. Dan inilah sebenarnya tanda dari baptisan Roh Kudus, ada kasih yang besar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yang ketujuh, keberanian untuk bersaksi. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kehidupan Petrus dan Stefanus yang berani untuk memberitakan Injil meski harus berhadapan dengan resiko yang berat. Stefanus harus berhadapan dengan hukuman mati, sementara Petrus harus dipenjarakan dan nyaris mati oleh karena dia bersaksi bagi Yesus. Dan kalau kita perhatikan, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang telah mengalami pengalaman di baptisan Roh Kudus. Nah, itulah 7 hal yang dikatakan oleh pendeta Franz Arrington. Pendeta Franz Arrington mengatakan bahwa ya selain baptisan, selain bahasa roh, ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Dan tanda-tanda itu ya, yang tadi sudah saya sebutkan tadi, ada 7 tanda menurut Dr. Franz Arrington. Nah, sekarang kita kembali kepada baptisan roh. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kembali pada bahasa roh. Jadi pertanyaannya adalah mengapa bahasa roh itu terkait erat ya dengan baptisan roh. Kenapa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 kita melihat baptisan roh dikaitkan dengan bahasa roh. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 bahwa baptisan roh dikaitkan dengan bahasa roh. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, di sana baptisan roh dikaitkan dengan bahasa roh. Kenapa ya? Nah, ini suatu pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Nah, jawabannya begini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Tahukah Anda bahwa yang namanya bahasa itu kerap menjadi tanda pemisah di antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Contoh, orang Batak itu punya bahasa mereka sendiri, yang menjadi tanda bahwa mereka berbeda dengan orang-orang Jawa, karena orang Jawa punya bahasa sendiri. Kulo Nuwun itu bukan bahasa Batak.
Matur nuwun itu bukan bahasa Batak, nah, itu adalah bahasa Jawa. Horas itu bukan bahasa Jawa, horas adalah bahasa Batak. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi bahasa itu kerap menjadi tanda pemisah di antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Contoh yang lain, orang-orang bisnis juga punya bahasanya sendiri, yang menjadi penanda bahwa mereka berbeda dengan katakanlah para tukang ojek yang punya bahasa mereka sendiri. Ya, orang bisnis punya bahasa sendiri, bahasa mereka bisa jadi bahasa yang terkait dengan aset, liabilitas, nah itu efek, dan lain sebagainya. Nah, sementara tukang-tukang ojek punya juga bahasa mereka sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa bahasa kerap kali menjadi tanda pemisah di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Pada peristiwa Pentakosta pertama, 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, Allah itu tidak memilih bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Ia memilih glosolalia sebagai sebuah tanda. Glosolalia sebagai sebuah tanda. Jadi yang terjadi pada hari Pentakosta, mula-mula adalah glosolalia. Dari mana kita tahu? Ya kita tahu dari kesaksian orang-orang yang menyaksikan fenomena glosolalia itu. Orang-orang menyebut para rasul itu sedang mabuk oleh anggur. Namun Petrus kemudian berdiri dan menjelaskan bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur. Tetapi apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel beberapa ratus tahun sebelum mereka hidup. Nabi Yoel mengatakan pada hari terakhir Rohku akan dicurahkan ke seluruh anak manusia. Dan Rasul Petrus mengatakan apa yang terjadi di antara kami hari ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis oleh Nabi Yoel. Jadi mula-mula para rasul berbicara di dalam glosolalia. Lalu kemudian glosolalia ini diubah sedemikian rupa oleh Roh Kudus sehingga orang-orang mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Orang Elam mendengar dalam bahasa Elam, orang Lydia mendengar dalam bahasa Lydia, orang Roma mendengar dalam bahasa Latin sebagai bahasa mereka. Itu loh. Orang-orang Kapadokia mendengar dalam bahasa mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang terjadi pada hari Pentakosta pertama. Pada hari Pentakosta pertama, mula-mula yang ada adalah glosolalia. Dilanjutkan dengan senolalia. Senolalia itu bisa dimengerti. Tapi glosolalia itu tidak bisa dimengerti. Nah, saudara-saudara sekalian, pada peristiwa Pentakosta pertama, Allah tidak memilih bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Ia memilih glosolalia sebagai tanda awalnya. Gitu. Jadi glosolalia itu sebagaimana difahami oleh pakar-pakar Pentakosta terkemuka di dunia seperti Dr. Gordon Fee, Dr. Frank Markia, adalah bahasa yang tidak dikenal, yang tidak dapat dijumpai keberadaannya di muka bumi. Itulah sebabnya para rasul dituduh sedang mabuk karena orang-orang tidak paham. Itu yang kita baca di dalam kitab para rasul pasal 2. Lah, dengan pemahaman semacam ini kita bisa sedikit mengerti mengapa Allah memilih glosolalia sebagai tanda. Nah, kenapa Allah tidak memilih bahasa Ibrani? Kenapa Allah tidak memilih bahasa Yunani? Nah, alasannya seperti ini. Dengan melihat atau dengan memilih glosolalia sebagai tanda, Allah tidak membiarkan dirinya terbelenggu oleh bahasa-bahasa tertentu. Nah, dengan demikian, Allah menempatkan dirinya sebagai Allah yang bebas, sebagai Allah yang berdaulat, dan punya kasih yang inklusif. Inklusif artinya merangkul semua orang. Inklusif artinya kasih yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ras, sekat-sekat suku, sekat-sekat budaya, sekat-sekat pendidikan, dan lain-lain. Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang mengasihi semua bangsa dan golongan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hal yang penting untuk kita pahami. Dan disinilah kemudian jelas keterkaitan di antara baptisan roh dan glosolalia atau bahasa roh sebagai tandanya. Tiap kali
orang percaya mengalami baptisan roh yang disertai dengan glosolalia sebagai tandanya, ia diingatkan bahwa karunia Pentakosta ini kita bicara mengenai baptisan roh, yang diterimanya bukanlah untuk menjadikan dirinya elit secara rohani, bukan. Tetapi untuk membuatnya sadar bahwa kini dia bukan hanya sekedar penonton, melainkan pemain di dalam rencana besar Allah untuk menjangkau dunia, untuk terlibat di dalam misi Allah. Jadi ingat, Allah tidak memilih bahasa apapun. Itu berarti Allah tidak punya favorit. Semua bangsa itu dikasihi dan dicintai oleh Allah. Semua golongan, semua kelompok itu dicintai, dikasihi oleh Allah. Miskin, kaya dicintai oleh Allah. Pendidikan, tidak pendidikan dikasihi oleh Allah. Nah, itu makna dari glosolalia. Itulah sebabnya kalau saudara lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, tiap kali ada fenomena baptisan roh itu selalu diikuti dengan misi. Selalu diikuti dengan penjangkauan. Penjangkauan orang-orang yang belum mengenal Injil. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Hari-hari ini orang mencari bahasa roh biasanya selalu dikaitkan dengan gagasan bahwa kalau saya menerima bahasa roh itu, kalau saya bukan saya menerima bahasa roh, kalau saya berbicara dalam bahasa roh itu berarti saya sudah termasuk golongan elit. Nah, mereka yang tidak seperti saya, mereka yang tidak bisa berbicara dalam bahasa roh seperti saya, mereka bukanlah kelompok elit. Dan itu adalah sesuatu yang justru bertentangan dengan natur atau sifat dari bahasa roh, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Jadi bahasa roh punya makna, tidak ada lagi sekat yang membatasi. Sekat budaya, sekat bahasa, sekat pendidikan, sekat strata sosial. Allah mengasihi semuanya. Nah ini. Jadi bagi saya bahasa roh itu seperti sebuah sakramen ya. Sama seperti pada waktu minggu pertama Anda mengikuti perjamuan kudus, Anda mengambil hosti, Anda mengambil cawan beserta dengan anggur, dan ketika Anda menikmati perjamuan kudus itu kan Anda menikmati sakramen. Jadi sakramen itu mengingatkan Anda, reminding you, mengingatkan Anda pada waktu Anda mengangkat roti, Anda diingatkan akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Pada waktu Anda minum cawan, minum anggur dari cawan, Anda diingatkan akan darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari. Jadi roti dan anggur itu mengingatkan kita akan sebuah realitas rohani. Nah demikian pula ketika kita berbicara di dalam bahasa roh ini ibarat sakramen ya. Pada waktu kita berbicara dalam bahasa roh atau pada waktu kita mendengar seseorang berbicara di dalam bahasa roh, sama seperti roti dan anggur itu, kita diingatkan akan suatu realitas rohani. Roti dan anggur mengingatkan kita akan tubuh dan darah Yesus. Tubuh yang dipecah-pecahkan dan darah yang tercurah untuk penebusan dosa kita. Nah, sementara pada waktu kita mendengar, pada waktu kita sendiri berbicara di dalam bahasa roh, kita diingatkan akan realitas rohani. Apa realitas rohani? Itu realitas rohani itu adalah ada Allah yang memiliki kasih yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat budaya, sekat-sekat bahasa, sekat-sekat suku bangsa yang selama ini mengkotak-kotakkan umat Tuhan. Kita diingatkan Allah kita adalah Allah yang tidak punya favoritisme. Dan pada saat yang sama, ketika kita diingatkan bahwa kita tidak boleh memiliki kasih yang dibatasi oleh sekat-sekat itu, kita juga diingatkan akan ada misi yang belum selesai. Akan ada loh, masih ada loh orang-orang yang masih belum percaya yang perlu untuk dijangkau oleh kita. Jadi, implikasinya apa? Implikasinya, jikalau seseorang mengaku dibaptis oleh Roh Kudus,
dan berbicara dalam bahasa roh, namun hatinya masih beku terhadap misi Allah untuk menjangkau mereka yang terhilang, perlu diragukan apakah dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi saya meragukan baptisan Roh Kudusnya adalah baptisan Roh Kudus yang otentik atau sejati atau asli. Bisa jadi baptisan Roh Kudusnya adalah baptisan Roh Kudus yang aspal. Jadi seseorang yang dibaptis Roh Kudus hatinya selalu terbakar untuk melakukan sesuatu for God, bagi Allah, melakukan sesuatu untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Nah, jikalau seseorang implikasi yang kedua, jikalau seseorang mengaku dibaptis Roh Kudus, namun dalam hati kecilnya masih memandang suku, ras, dan golongan lain lebih inferior, maksudnya lebih rendah, lebih jelek dari suku, ras, atau golongannya sendiri, maka perlu diragukan apakah yang bersangkutan itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus membuat kita melek, membuat kita melihat, membuat mata rohani kita terbuka, bahwa Allah mengasihi semua orang, tidak peduli dari golongan dan suku manapun. Jadi itu yang bisa kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Baptisan Roh Kudus memampukan murid-murid melihat bahwa suku, ras, atau golongan yang lain itu tidak lebih jelek dari suku, ras, golongan mereka sendiri. Nah, jadi kalau di gereja ada orang-orang yang mengklaim dibaptis oleh Roh Kudus, namun sikap kehidupannya masih rasialis, masih rasis, ya perlu dipertanyakan apakah baptisan Roh Kudus itu benar-benar yang autentik, yang sejati itu benar-benar sudah terjadi di dalam diri. Nah, itu yang kadang-kadang tidak pernah kita dengar di dalam telaah bahasa roh. Jadi bahasa roh selalu dikaitkan dengan elitis. Bahasa roh seolah-olah diperlakukan seperti sebuah senjata untuk mengalahkan setan dan sebagainya. Nah, itu yang kerap kali kita mendengar pengajaran-pengajaran seperti itu. Yang menurut saya dasar teologianya juga cukup lemah. Tidak di mana itu kita bisa dapatkan. Nah, oke. Nah, sekarang bagian yang kedua yang akan saya bahas adalah bahasa roh di dalam teologi Paulus. Tadi kita fokus di dalam kitab Kisah Para Rasul, bahasa roh sebagai sebuah tanda dari baptisan Roh Kudus, beserta dengan implikasi-implikasinya. Nah, sekarang kita akan melihat bahasa roh di dalam teologi Rasul Paulus. Pertama-tama kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini 1 Korintus 14 ayat 2, kemudian saya sambung dengan 1 Korintus 14 ayat 13, dan beberapa ayat di bawahnya. Saya bacakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Perhatikan ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkan. Jadi kalau kita lihat sejauh ini, sepertinya bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun yang ada di muka bumi, terkecuali mereka diberi karunia untuk menerjemahkan atau menafsirkan oleh Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan, jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Jadi, saudara lihat di dalam bagian ini, Rasul Paulus berbicara bahasa roh itu adalah sesuatu yang Anda, dan orang lain cannot understand. Jadi tidak dapat untuk memahami, tidak dapat untuk mengerti. Gitu loh. Nah, itu yang penting untuk kita pahami di sini, dan kemudian kita lihat
Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang 14 dan ayat yang 15, di sini kita lihat bahwa bahasa roh adalah suatu bentuk ekspresi doa. Ekspresi doa yang melengkapi doa yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai doa dengan akal budi. Jadi Rasul Paulus luar biasa sekali memperkenalkan suatu mode doa yang mungkin tidak banyak dipraktekkan oleh orang-orang non-Pentakosta. Nah, orang-orang non-Pentakosta biasanya berdoa dengan struktur yang baik, dengan alur logik yang bagus. Itu bukan suatu hal yang salah, itu bukan suatu hal yang keliru, itu suatu hal yang amat baik, tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada ekspresi doa yang lain, yang berbeda dengan doa yang disebut dengan doa akal budi. Ini yang disebut oleh Rasul Paulus dengan doa di dalam roh. Doa di dalam roh. Jadi kita melihat ada dua kebenaran utama di dalam 1 Korintus 14 ini. Yang pertama adalah bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Tidak bisa dimengerti oleh yang menyatakannya, tidak bisa dimengerti oleh yang mendengarnya, terkecuali ada penafsiran di dalam bahasa roh itu. Itulah sebabnya bahasa roh itu sebenarnya bukan bahasa untuk ibadah bersama kalau tidak diterjemahkan. Untuk ibadah korporat, untuk ibadah bersama, kalau tidak ada penterjemahan, kan Rasul Paulus menghimbau agar praktek-praktek bahasa roh tanpa penterjemahan itu dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Karena tidak ada gunanya. Yang ngomong nggak ngerti, yang mendengar juga nggak ngerti. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam ibadah bersama, nubuat itu yang harus diutamakan. Karena nubuat itu bisa dimengerti. Orang yang bernubuat di dalam gereja-gereja bahasa Indonesia, ya tentu saja bernubuat di dalam bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, bahasa roh adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Jadi kalau katakanlah Anda hadir di dalam sebuah ibadah, Anda hadir di dalam sebuah kebaktian, Anda punya seorang teman yang Anda tahu persis dia tidak pernah belajar bahasa Ibrani, namun bisa bicara bahasa Ibrani dengan fasih, itu bukan bahasa roh, itu bahasa yang lain. Karena bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, baik pembicara maupun pendengarnya. Mungkin ini yang disebut oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 sebagai bahasa malaikat. Nah, saudara-saudara sekalian, itu hal yang bisa kita lihat. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang tidak difahami oleh pembicara dan pendengarnya. Itulah sebabnya perlu penterjemahan. Karena karakter yang seperti inilah bahasa roh tidak disarankan dan dipakai dalam ibadah korporat, terkecuali ada penterjemahan. Namun di dalam ibadah-ibadah pribadi, bahasa roh adalah suatu hal yang luar biasa, karena bahasa roh memberikan kepada kita sebuah pelengkap atau penyempurna dari doa-doa akal budi kita. Doa-doa akal budi kita. Kalau Anda berdoa hanya sebatas akal budimu, doa-doamu kurang sempurna. Anda perlu untuk berdoa di dalam roh. Karena ketika kita berdoa di dalam roh, di situ dikatakan roh akan berdoa bagi kita. Roh akan menjadi juru syafaat bagi kita. Dan itulah yang akan menyempurnakan doa-doa kita. Karena roh itu adalah Roh Kudus adalah Allah sendiri. Allah berdoa. Tujuan dari doa dari Roh Kudus adalah pada Bapa di surga. Jadi Allah yang sempurna tentu akan berdoa sesuatu yang sempurna bagi kita. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam bagian lain di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 mengatakan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kenapa kita disebut sebagai lemah? Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Itu sebabnya kalau kita hanya berdoa dengan akal budi kita, doa-doa kita ya sebenarnya bisa jadi doa-doa yang istilahnya petinju itu memukul bukan pada arah yang tepat, memukul pada arah yang keliru gitu. Kalau pemanah, dia memanah bukan pada sasaran yang tepat, tapi pada sasaran yang keliru. Nah, itulah kondisi dari kemanusiaan kita. Kita itu lemah di dalam berdoa. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Nah, disitulah kemudian kita melihat, menurut Rasul Paulus, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, disitu kita lihat Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh itu adalah Roh Allah itu sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di sinilah kita melihat gambaran yang luar biasa, hak istimewa yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Ketika dia berdoa, dia tidak berdoa sendirian. Ada Allah yang mendampingi dia. Siapa Allah yang mendampingi dia? Roh Kudus. Roh Kudus mendampingi dia untuk berdoa, menyempurnakan doa-doanya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku bukan saja berdoa dengan atributku, tetapi juga aku berdoa dengan rohku. Seharusnya seperti inilah kehidupan orang percaya. Seharusnya seperti inilah kehidupan Kristen kita. Kehidupan Kristen kita, doa-doa pribadi kita itu bukan hanya diisi dengan doa-doa yang sebatas akal budi kita saja, tetapi juga diperlengkapi, mendapatkan penyempurnaan dari Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Kita punya, kadang-kadang kita berpikir, aku ini pendoa syafaat, tapi siapa yang berdoa untuk aku? Katakanlah, tidak ada seorang pun yang berdoa untuk engkau di dunia ini. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kecil hati. Masih ada satu pribadi yang menjadi juru syafaatmu. Siapa itu? Ya Roh Kudus itu sendiri yang menjadi juru syafaatmu itu. Perhatikan ini Roma pasal 8, 26, 27 ini adalah salah satu bagian yang menurut saya salah satu bagian yang paling penting, yang patut untuk direndungkan, yang patut untuk dihayati di dalam kehidupan orang percaya. Roh menjadi juru syafaat bagi diri kita. Roh Kudus menjadi juru syafaat bagi kita. Dia berdoa untuk kita. Karena sesungguhnya Anda itu lemah. Lemah di sini artinya apa? Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Walaupun banyak belajar mengenai doa, walaupun banyak seminar mengenai doa, kenyataannya kita juga lemah. Itulah sebabnya kita perlu Roh Tuhan. Jadi kesimpulannya, menurut Paulus, bahasa roh bukanlah bahasa yang ditujukan untuk manusia. Itulah sebabnya bahasa ini tidak dapat dimengerti oleh siapapun, terkecuali ada orang yang diberi karunia untuk menafsirkannya. Karena bahasa roh bukanlah bahasa manusia, karunia berbahasa asing, misalnya seperti yang saya katakan tadi, Anda tidak bisa sama sekali bahasa Ibrani, namun dalam salah satu ibadah Anda mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani, ini jelas bukan karunia bahasa roh. Dan kemudian bahasa roh adalah salah satu bentuk ekspresi doa, di samping doa dengan akal budi. Ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, dia dalam keadaan ekstase. Ekstase itu maksudnya Roh Kudus berdoa melalui rohnya, tanpa beban dari akal budinya. Dan yang berikutnya, berdoa dalam bahasa roh adalah suatu pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya yang tengah berada dalam kelemahan. Jadi, bahasa roh sekali lagi bukanlah tanda superioritas rohani. Sebagaimana dipahami oleh banyak orang Pentakosta, itulah sebabnya hari Pentakosta itu selalu diwarnai dengan orang-orang yang jor-joran, yang rebutan untuk bahasa roh.
karena pemahaman yang keliru. Bahasa roh bukanlah tanda superioritas rohani. Bahasa itu sekali lagi diberikan untuk menolong kita di dalam kelemahan kita. Jadi bahasa itu adalah bahasa yang diberikan di tengah-tengah our weaknesses, di tengah-tengah kelemahan kita. Itu adalah bahasa dari orang-orang yang lemah, bukan bahasa daripada orang-orang super, saudara-saudara sekalian. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian.